Inflasi kembali terjadi di bulan Oktober 2025 baik secara bulanan maupun tahunan, di mana komoditas emas, perhiasan, dan cabai merah tercatat menjadi penyumbang inflasi di bulan Oktober. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan tingkat inflasi pada Oktober 2025 baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi bulanan tercatat 0,28%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0,21%. Adapun inflasi secara tahunan sebesar 2,86% juga lebih tinggi dibandingkan bulan lalu sebesar 2,65%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Puji Ismartini mengatakan, kenaikan inflasi pada Oktober 2025 antara lain disebabkan inflasi pada komoditas cabai merah dan emas perhiasan. Komoditas emas perhiasan juga telah mengalami inflasi selama 26 bulan beruntun. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kemudian telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,04% dan daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,02%. BPS juga menyampaikan, penyumbang utama inflasi Oktober 2025 secara tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,43%. Dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, beras, bawang merah, dan daging ayam ras. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, emas perhiasan dan cabai merah picu inflasi Oktober 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo, kemudian Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Jimmy, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, baik, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf Randy, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Dan sebelum membahas lebih jauh review dari ekonom sendiri, apakah memang sudah sesuai dengan konsensus? Kita tahu inflasi tadi sudah disampaikan lebih tinggi dari sisi bulanan maupun tahunan di bulan Oktober 2025 ini, Mas Yusuf. Ya, kalau kita lihat secara umum sebenarnya angka ini masih relatif berada pada kisaran prediksi konsensus ya. Oke. Karena kalau kita tahu biasanya memang di kuartal terakhir atau di kuartal keempat, dalam hal ini di bulan Oktober, permintaan terhadap berbagai produk pangan itu mengalami kenaikan. Dan kita paham juga secara umum harga pangan itu merupakan salah satu kontributor terbesar dalam basket inflasi kita. Dan kalau kita lihat kombinasi antara peningkatan permintaan yang cukup tinggi, terutama faktor musiman ya di kuartal keempat, dan juga relatif masih tingginya harga-harga komoditas pangan yang sifatnya memang menjadi banyak digunakan gitu ya, seperti misalnya cabai rawit, ya akhirnya mendorong inflasi pada angka yang dirilis oleh BPS kemarin. Namun kalau kita lihat memang secara umum ini masih berada pada kisaran target Bank Indonesia ya, karena kalau kita lihat kan inflasi tahunannya itu masih berada di angka sekitar 2,8%-an ya, dan ini masih berada pada range target, tetapi memang ada kenaikan sedikit dibandingkan bulan sebelumnya tadi karena ada faktor kombinasi dari peningkatan permintaan konsumen di akhir tahun dan juga faktor harga komoditas, dan tadi juga sempat disinggung harga emas ya yang jadi penopang inflasi di bulan Oktober bulan lalu. Itu dia ya, analisis ya terkait dengan bagaimana inflasi yang terjadi di bulan Oktober, dan ini memang siklus tahunan ya kalau Mas Yusuf Randy sampaikan. Nah, dari Pak Jimmy sendiri dari sisi industri retail melihat bagaimana dengan tren inflasi yang cenderung naik begitu di bulan Oktober? Terima kasih Mas Pras. Jadi memang kalau kita lihat kan tadi juga Mas Yusuf Randy juga sampaikan ya, jadi inflasi Oktober ini masih dalam kisaran ekspektasi baik itu oleh industri maupun juga
dari para pengamat gitu. Oke. Kenaikan ini kan bersifat terukur sehingga tidak menciptakan tekanan yang berlebihan terhadap harga retail konsumen. Jadi untuk saat ini sih sentimen pasar retail masih tetap stabil gitu Mas Pras. Baik, masih tetap stabil begitu. Nah, kalau Anda melihat begitu seperti yang Mas Yusuf Randy sampaikan, siklus tahunan ini memang sudah biasa terjadi, kemudian apakah mitigasinya sudah disiapkan dalam artian karena kan ini ya kita tahu siklus tahunan yang sering kali terjadi begitu, Pak Jimmy. Iya, benar Mas Pras. Jadi ini kan pola musiman ya. Iya. Apalagi bulan November ini kan menjelang musim liburan nanti di Desember, menjelang tahun baru gitu, Natal, tahun baru, dan di mana di situ terjadi peningkatan aktivitas konsumsi. Nah, pada saat itu volume logistik naik, permintaan konsumen juga meningkat, dan beberapa komoditas itu menyesuaikan harga. Jadi siklus tahunan ini ya memang sudah kita antisipasi ya, karena memang dari tahun ke tahun ya para peritel udah siap dengan hal seperti ini. Baik, nah kalau dari ekonom sendiri melihat bagaimana? Apakah memang pemicu emas perhiasan, kemudian tadi ada cabai merah ini, ya kita tahu apakah menjadi ya atas sinyal begitu masyarakat sudah mulai membaikkah daya belinya begitu Mas Frendy, atau Anda melihat ada sinyal lain? Ya, sebenarnya ini ada beberapa hal yang kita perlu breakdown gitu ya. Ya. Yang pertama masalah kenaikan harga komoditas pangan, terutama cabai. Ini disebabkan juga karena masalah panen dan juga masalah tadi ya permintaan yang cukup meningkat gitu ya dibandingkan bulan sebelumnya di bulan November. Oke. Jadi karena kombinasi faktor panen yang juga terpengaruh ya akibat perubahan iklim misalnya dan juga kenaikan demand itu akhirnya mempengaruhi harga secara umum. Nah, di saat yang bersamaan kalau kita bicara daya beli mungkin ini ada pengaruh tapi sebenarnya relatif terbatas. Kenapa saya katakan relatif terbatas? Karena kita tahu bahwa di bulan Oktober kemarin pemerintah kan mengeluarkan stimulus ya, dan stimulus ini memang sangat tersegmentasi pada kelompok tertentu saja. Dan mereka yang mendapatkan stimulus menurut hipotesis kami itu menjadi kelompok yang daya belinya sedikit lebih baik gitu ya dibandingkan kelompok lain yang tidak mendapatkan stimulus. Namun secara umum sekali lagi bahwa kalau kita lihat secara musiman memang terjadi kenaikan dari komoditas pangan ya, terutama di akhir tahun ini. Itu untuk komoditas pangannya. Ya. Nah, sementara untuk harga emasnya, saya kira ini faktornya lebih kompleks gitu ya, karena dia disebabkan juga ada faktor dari harga emas global, lalu kalau kita lihat juga di dalam negeri minat masyarakat terhadap emas juga relatif meningkat gitu ya, karena pemahaman terkait emas yang menjadi salah satu komoditas ataupun barang yang bisa dipegang ketika kondisi ekonomi itu sedang tidak menentu itu tengah dirasakan oleh masyarakat gitu, sehingga mereka punya kecenderungan untuk memegang emas gitu. Dan kalau kita lihat faktor geopolitik di global juga akhirnya mempengaruhi harga emas secara keseluruhan. Jadi memang ada faktor kombinasi antara tadi permintaan meningkat terutama untuk komoditas pangan dan juga daya beli untuk kelompok segmentasi masyarakat tertentu. Namun di saat yang bersamaan harga emas memang banyak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor global ya, terutama perubahan harga emas di global dan di domestik adanya perubahan permintaan ya untuk emas itu sendiri untuk motif berjaga-jaga ya dalam kondisi ekonomi yang menurut mereka itu masih belum menentu. Menarik itu kalau kita cermati dengan emas perhiasan karena ini cukup panjang 26 beruntun ini terjadi inflasi ya yang disebabkan oleh emas perhiasan. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Jimmy, Mas Yusuf Randy. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikutnya kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih komoditas-komoditas yang menyumbang inflasi di bulan Oktober tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, tadi sudah kita singgung ada emas perhiasan dengan kontribusi atau andilnya sekitar 0,21%. Ada cabai merah, kemudian telur ayam ras, daging ayam ras sampai dengan wortel juga ikut menjadi penyumbang inflasi di bulan Oktober secara bulanan begitu ya. Ini dia komoditasnya. Dan berikutnya, bagaimana dengan tren inflasi? Kita akan lihat seperti apa trennya
pergerakan dari Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2025. Ya, sempat memang kita mengalami deflasi di awal tahun, Januari, Februari, kemudian melonjak 1,65% di bulan Maret, tapi cenderung turun sampai dengan bulan Mei kita mengalami deflasi, kemudian naik lagi inflasi dalam 2 bulan berikutnya, Juni, Juli, kemudian sempat lagi di bulan Agustus secara bulanan kita mengalami deflasi 0,08%. Namun trennya cenderung naik September, Oktober menjadi 0,28% di bulan Oktober 2025 itu deh tren inflasi secara bulanan. Lantas bagaimana dengan pergerakan inflasi secara tahunan? Kita akan cermati bersama juga dari Januari sampai dengan bulan Oktober 2025. Ini dia pergerakannya, sempat juga deflasi secara tahunan 0,09% di bulan Februari, tapi cenderung naik lagi 1,95% di bulan April, kemudian 2,37% di bulan Juli, kemudian di Agustus sempat turun tipis saja 2,31%, kemudian September, Oktober naik lagi untuk tren inflasi secara tahunan menjadi 2,86% untuk tren inflasi tahunan. Baik, kita akan lanjutkan kembali bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo, kemudian Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Jimmy, kalau misalnya dari sisi industri retail, dengan inflasi yang terjadi, kemudian ini adalah siklus yang terjadi setiap tahun, sebenarnya tren di bulan Oktober ataupun di kuartal 4 begitu, produk-produk retail itu memang mengalami kenaikan kah atau bagaimana? Atau demand-nya yang tinggi, kemudian pasokannya terbatas, atau seperti apa sih realitanya begitu di lapangan, Pak Jimmy? Kalau kita lihat kan memang tadi ya penyumbang terbesar itu kan di emas perhiasan. Ya, Walaupun tadi ada juga faktor cabai, kemudian juga beberapa komoditas lain yang juga ikut naik. betul. Saya rasa ini ada pengaruh juga dari volatilitas daripada kondisi di tingkat global gitu ya, terutama karena para investor kan ini cari lindung nilai nih. Oke. Rupiah itu sendiri kan sekarang ini juga kelihatan masih belum stabil ya Iya, dengan iya. kenaikan beberapa waktu terakhir ini. Nah, jadi banyak masyarakat kita, terutama yang menyimpan uang tadinya, itu memilih untuk membeli emas sebagai langkah lindung nilai gitu. Sementara kalau kita lihat di sektor retail sendiri, tidak terlalu banyak sebetulnya perubahan yang terjadi gitu. Oke. Yang nanti kita lihat kalau mungkin di kuartal 4 itu baru akan terjadi beberapa peningkatan menjelang Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Biasanya seperti itu sih, Mas. Baik, karena BPS juga mencatat kelompok makanan minuman yang terdiri dari cabai merah, kemudian beras, Ya. bawang merah, daging ayam ras tadi menjadi penyumbang inflasi secara tahunan begitu. Nah itu dia, apakah kalau Anda katakan tidak ada kenaikan begitu ya Pak Jimmy, sebenarnya apa yang menjadi salah satu trigger begitu akhirnya dia ikut memicu inflasi di bulan Oktober, Pak Jimmy? Kalau itu sih sifatnya lebih spot dan temporer ya di beberapa rantai Oke. distribusi tradisional. Iya, iya, iya. Di retail modern harganya relatif lebih terkendali karena kita ada kontrak pasokan dan perencanaan stok. Iya, Jadi iya. tekanan terjadi memang di sisi hulu, bukan akibat dari markup retail modern. Jadi di retail modernnya itu sendiri lumayan terkendali ya. Baik, Eh, baik. Kita Oke. sendiri mungkin yang di sektor tradisional di mana masih banyak masyarakat kita belanja di pasar tradisional itu ada kemungkinan terjadi kenaikan. Oke, berarti memang masuknya tidak di ranah industri retail atau sektor retail begitu karena Retail harganya yang modern, masih betul. bisa kita atur lah begitu ya. Baik, Ya. nah lantas bagaimana Mas Yusuf Anda melihat begitu dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jimmy untuk inflasi kita di kuartal keempat kah nanti akankah trennya masih akan terus naik sementara penyumbangnya masih emas perhiasan dan bahan pangan atau bagaimana? Iya, kalau kami melihatnya memang potensi meningkatnya tren inflasi di kuartal 4 tetap terbuka gitu ya. Oke. Apalagi tadi juga di awal sempat kami singgung bahwa pemerintah menyalurkan stimulus dan kalau saya tidak keliru nanti akan ada stimulus lagi untuk libur Natal dan Tahun Baru ya. Setidaknya itu memberikan ekspektasi bahwa ekonomi itu akan bergerak terutama di akhir bulan nanti ya, maksudnya di akhir tahun di bulan Desember. Sehingga ekspektasi terhadap ekonomi yang akan bergerak itu umumnya ya biasanya direspon dengan peningkatan produksi karena ada ekspektasi peningkatan permintaan dari masyarakat untuk berbagai
kebutuhan. Dan dengan peningkatan permintaan, sekali lagi ini kembali akan mendorong kenaikan indeks harga konsumen dan pada Oke. muaranya akan mendorong kenaikan inflasi. Namun mungkin yang perlu kami sampaikan ya atau perlu kami garis bawahi tadi masalah perubahan harga ya. Kalau di retail modern tentu sudah ada kontrak dan umumnya harganya relatif lebih stabil. Yang Ya. perlu pemerintah perhatikan sebenarnya yang di pasar tradisional ya, karena harganya lebih fluktuatif dan kalau kita tidak mengambil langkah mitigasi, dalam hal ini pemerintah tidak mengambil langkah mitigasi, maka dorongan kenaikan harga yang cukup signifikan tentu akan tetap menekan daya beli masyarakat, terutama untuk kelompok yang tidak mendapatkan stimulus. Jadi Ya. hal ini yang menurut kami perlu diantisipasi ke depannya kalau seandainya memang pemerintah tetap ingin mendorong konsumen gitu ya untuk bisa mendorong konsumsi mereka di kuartal keempat ini. Baik, kalau kita review lagi ke belakang begitu dari awal tahun dengan beragam stimulus yang sudah disampaikan oleh pemerintah, Mas Yusuf Rendy, Anda melihat sudah tepat sasaran atau tidak? Karena Anda sempat menyebutkan hanya kelompok tertentu saja begitu yang memang tadi ada yang mampu bisa membeli emas perhiasan sebagai bahan safe haven kalau misalnya Pak Jimmy sampaikan tadi. Kemudian Anda melihat bagaimana dengan masyarakat lainnya? Sejauh mana juga dampak inflasi yang terjadi ini terhadap masyarakat secara umum begitu Mas Yusuf? Ya kalau di review di awal tahun sebenarnya stimulus yang diberikan pemerintah cukup signifikan ya, karena pada saat itu kita ingat pemerintah menyalurkan bantuan stimulus misalnya dalam bentuk diskon tarif listrik. Dan Oke. kalau kita perhatikan tarif listrik ini memegang peran yang cukup besar dalam pengeluaran masyarakat. Jadi ketika mereka mendapatkan diskon, maka ada tambahan pendapatan yang bisa dialokasikan untuk membeli produk-produk lain gitu. Nah, setelah itu saya kira cukup beragam gitu ya. Artinya ada kelompok katakanlah pendapatan bawah yang mendapatkan stimulus, namun ada juga yang mendapatkan stimulus tapi pada jumlah yang relatif terbatas. Misalnya pada misalnya bantuan untuk iuran jaminan kecelakaan kerja misalnya ya, yang pemerintah keluarkan di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Nah, bantuan ini kan memang terbatas pada pekerja-pekerja di sektor formal, sementara pekerja di sektor informal tidak tercakup dalam bantuan tersebut. Jadi memang untuk beberapa kelompok golongan, terutama pekerja sektor informal ini yang relatif belum tercakup gitu ya dalam stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi itu juga akan mempengaruhi kemampuan konsumsi mereka. Meskipun juga kita harus akui di kuartal keempat ini pemerintah relatif juga sudah menambah ya jenis bantuan kayak misalnya magang berbayar, kemudian ada juga program padat karya tunai yang saya pikir itu patut diapresiasi, namun sekali lagi kita perlu sampaikan bahwa dari sisi cakupan memang cakupannya masih relatif lebih kecil. Baik, lantas strategi apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk menjaga inflasi tetap terkendali, kemudian bagaimana sektor retail dan daya beli masyarakat juga bisa meningkat? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya Pak Jimmy dan Mas Yusuf, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo, kemudian Mas Yusuf Rendy Manilit, Peneliti Ekonomi Core Indonesia. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah kita gali, kemudian bagaimana Anda melihat strategi, kemudian bagaimana Anda melihat juga dari sisi pemerintah, pelaku usaha ini, Pak Jimmy, Anda melihat seperti apa? Apakah memang inflasi yang terkendali, kemudian harga pangan ataupun sektor-sektor retail sendiri yang tidak naik terlalu signifikan begitu, ini akan memberikan satu ketenangan, kestabilan juga begitu dari sisi pelaku industrinya maupun masyarakat nantinya, paling tidak di sepanjang tahun ini, Pak Jimmy. Iya Mas Pras, jadi memang kalau kita bicara tentang stabilitas itu penting ya. Ya. Jadi kalau misalnya harganya terjaga, pasokannya itu juga ada, kemudian juga terjangkau, bisa diakses, itu tentunya masyarakat tenang gitu kan, mereka nggak berbondong-bondong akan membeli. Tapi memang pemerintah nih masih harus bisa menjaga daya beli. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yusuf Rendy juga, memang ada beberapa stimulus ya, tapi kami melihat bahwa ada beberapa kebijakan yang harusnya bersifat juga operasional untuk para retail. Misalnya kelancaran logistik antar wilayah, juga penugasan dari BUMN gitu ya, terutama BUMN pangan yang tepat sasaran, insentif dari rantai distribusi retail dan pemasok, bantuan sosial tadi berbasis konsumsi produktif, dan integrasi
pemantauan harga dengan retail untuk early warning. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada satu kejadian terus harga naik sehingga nanti mengakibatkan daya beli juga terpengaruh gitu ya di tingkat masyarakat gitu. Nah, dari sisi pemerintah, Mas Yusuf, seperti Anda sempat singgung tadi begitu bahwa menjaga pasokan ketersediaan pangan itu kan menjadi suatu hal yang sangat urgent begitu untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Nah, bagaimana Anda melihat yang kondisinya saat ini? Ya tadi sebenarnya sudah banyak disinggung oleh Pak Jimmy ya terkait apa yang harus dilakukan. Namun mungkin yang juga tidak boleh terlupakan oleh pemerintah adalah pemetaan terkait perkembangan inflasi berdasarkan daerah, Muhammadiyah ataupun kabupaten, dan berdasarkan komoditas gitu ya. Jadi dari pemetaan tersebut kan nanti akan diketahui ya mana daerah yang tingkat inflasinya sangat tinggi dan dapat diagnosis apa yang menjadi penyebab kenapa inflasi di daerah tersebut cukup tinggi gitu ya, sehingga pada kondisi tersebut pemerintah nantinya bisa memikirkan intervensi yang tepat untuk mendorong angka inflasi itu lebih rendah di daerah tersebut. Misalnya dengan tadi ya masalah redistribusi barang ke daerah yang punya tingkat inflasi yang lebih tinggi. Selain itu tentu operasi pasar secara lebih intensif gitu juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pergerakan harga pada daerah yang punya tingkat inflasi tinggi itu juga bisa ditekan serendah mungkin gitu. Dan yang terakhir masalah ketepat sasaran dari bantuan pemerintah. Tadi selama setengah jam ini kita sudah diskusi mengenai stimulus, namun kita juga perlu menggarisbawahi bahwa stimulus tersebut juga harus dipastikan tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai kemudian kelompok yang justru membutuhkan stimulus itu tidak mendapatkan stimulus karena data yang digunakan misalnya tidak tepat atau tidak up to date misalnya. Jadi hal-hal tersebut perlu dikombinasikan sebagai bagian langkah mitigasi pemerintah untuk memastikan bahwa kalaupun misalnya inflasi terjadi, masyarakat itu bisa tetap terjaga daya belinya. Tetapi masalah inflasi tadi menurut kami memang pemetaan di tiap-tiap kota madya, kabupaten, dan per komoditas itu menjadi hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam konteks mengontrol harga barang-barang ya di kuartal keempat ini. Oke, dengan tantangan yang sudah Anda sampaikan, kira-kira proyeksi Anda akan menyentuh level berapa inflasi kita sampai akhir tahun ini, Mas Yusuf? Ya, kalau kami sementara waktu memang melihat angka inflasi masih akan berada di range targetnya pemerintah ya. Dia kemungkinan akan stabil di angka ya kurang lebih 2,5% secara tahunan ya, hingga 3%-an gitu. Jadi saya kira itu juga masih menjadi angka yang ditargetkan oleh pemerintah. Namun ini asumsinya tentu di akhir tahun ini tidak ada lonjakan ataupun kondisi yang bisa mempengaruhi perubahan harga ya, karena kita juga harus akui ya, misalnya masalah emas ya, harga emas yang mendorong inflasi di bulan Oktober itu masih sangat volatile atau masih sangat bisa berubah gitu harganya, mengingat faktor-faktor geopolitiknya yang masih punya kecenderungan untuk tidak mudah untuk kita prediksi gitu. Jadi saya kira memang faktor dari domestiknya, faktor dari globalnya itu masih terikat terkait dengan harga emas ya. Sementara dari domestiknya masalah alur distribusi dan logistik yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas, menjaga target inflasi di kisaran 2,5 sampai 3% secara tahunan. Baik, itu distribusi dan produktivitas begitu ya untuk bisa menjaga inflasi dan dampak dari global. Nah, kalau dengan kondisi tadi Pak Jimmy, bagaimana target dari industri retail sendiri begitu sampai dengan akhir tahun? Adakah target pertumbuhan yang sudah dicanangkan? Apakah dengan inflasi ini masih bisa inline begitu Pak Jimmy? Iya, Mas Pras, jadi kita ngelihat sama tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf Randy ya, bahwa pergerakan inflasi ini akan berkisar di rentang target pemerintah dengan peluang kenaikan ringan akibat dinamika daripada komoditas secara global dan juga tentu ada resiko geopolitik. Saya rasa ini stabilitas harga pangan domestik menjadi faktor kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen dan pertumbuhan retail nasional. Nah, memang kita akan lihat ini di kuartal 4 ini, terutama nanti di bulan Desember gitu ya, menjelang Natal dan juga tahun baru, itu harga-harga akan sedikit naik gitu ya. Tapi saya rasa saya setuju bahwa
masih terkendali, kita juga rantai pasoknya juga kita sudah siapkan gitu ya, sehingga nanti tidak terjadi kenaikan yang melonjak di tingkat retail. Itu sih yang kita harapkan ya. Iya. Nah, memang kita berharap bahwa tidak terlalu terjadi gejolak di luar sana, karena memang kan kalau kita bicara mengenai tarif ini kan Trump dalam satu hari bisa berubah gitu ya. Yang kita lihat kemarin di Malaysia, beliau menerapkan tarif tiba-tiba diturunkan jadi 0%. Nah, ini juga yang kita harapkan gitu, bahwa Indonesia juga bisa mendapatkan privilege yang sama, sehingga bukan hanya stimulus yang kita harapkan, tapi juga kondisi daripada trade, perdagangan di tingkat global, terutama ditunjukkan dengan tarif di Amerika ya, ini yang menjadi salah satu penentu saat ini, itu bisa dikendalikan gitu. Kemarin udah ada EU SEPA dengan European Union ya, nanti mungkin ada beberapa yang lain. Nah, kita harapkan ini tentunya bisa membantu untuk juga nanti menggeliatkan bisnis dan juga tentunya meningkatkan daya beli daripada masyarakat. Itu dia, berarti memang faktor global dan domestik juga masih perlu dicermati begitu untuk bisa menjaga harga komoditas pangan kita tetap stabil, karena kita tahu guncangan yang ada di global juga berdampak nantinya terhadap industri juga di dalam negeri, sehingga dikhawatirkan juga akan menyenggol lagi nih untuk inflasi di Indonesia. Baik, Pak Jimmy kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Mas Yusuf, terima kasih. Salam sehat, Mas. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat nilai dan volume ekspor batubara Indonesia pada periode Januari hingga September 2025 melemah jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dan penurunan tersebut sejalan dengan pelemahan dari dua pasar utama ekspor batubara Indonesia, yakni China dan India. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor batubara sepanjang Januari hingga September 2025 sebesar 17,94 miliar dolar Amerika. Nilai tersebut turun 20,85% dari periode Januari hingga September di tahun lalu yang sebesar 22,67 miliar dolar Amerika. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, koreksi nilai ekspor batubara itu ikut dibarengi dengan susutnya pengiriman batubara secara volume sepanjang Januari sampai September tahun ini. Adapun kinerja ekspor batubara secara volume terkoreksi 4,74% ke level 285,23 juta ton pada periode Januari hingga September 2025. Lebih rendah dari periode yang sama di tahun lalu yang sebesar 299,41 juta ton. 25. Nilai ekspor besi dan baja naik 11,81% secara kumulatif. Kemudian nilai ekspor batubara turun 20,85% secara kumulatif. Dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 32,40% secara kumulatif. Pelemahan kinerja ekspor batubara itu sejalan dengan koreksi ekspor bahan bakar mineral ke China dan India. BPS mencatat ekspor bahan bakar mineral ke China anjlok 29,33% menjadi 6,86 miliar dolar Amerika dan ekspor ke India turun 25,42% ke level 4,12 miliar dolar Amerika pada Januari hingga September 2025. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta pengusaha menjajaki pasar alternatif di kawasan Asia Tenggara. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ISDM, Triwinarno mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia untuk menjajaki kemungkinan pasar baru di ASEAN. Menurut Tri, kesempatan ekspor ke pasar alternatif di ASEAN itu cukup terbuka lebar, lantaran sejumlah negara di kawasan masih mengimpor batubara dari Rusia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, batubara terkontraksi di tengah euforia kinerja ekspor non-migas, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia Aspemindo, kemudian Pak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Yayan, apa kabar? Kabar baik Mas Prasetyo. Baik, terima kasih juga atas waktu yang kesempatan. Mas Angga, apa kabar?
Pras, Siap. salam. Terima Semangat. kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dan mungkin update dari Mas Angga. Seperti apa sih sebenarnya kinerja dari sektor batubara sampai saat ini? Mengingat tadi sudah disampaikan BPS kinerja dari sisi volume maupun dari sisi nilai eksportasi batubara kita ini turun begitu, Mas Angga. Seperti apa nih kondisinya? Ya, halo? Halo Mas Pras, siap. Ya, review dari Anda dong terkait dengan kondisi dari sektor batubara. Tadi sudah disampaikan BPS, kinerjanya untuk eksportasi ada tekanan begitu turun dari sisi nilai maupun volume ekspor ini, Mas Angga. Ya sebenarnya kalau dari sisi volume ekspor kan tekanannya nggak terlalu tinggi Pas ya, tapi karena memang nilainya yang berkurang juga ya. Ya, Itu yang menyebabkan secara kumulatif nilai volume atau secara nominal itu turun ya Mas Pras ya. oke. Jadi memang kalau kita lihat sampai dengan September ini memang secara year on year memang batu bara ini cenderung turun. Tapi memang kalau kita lihat di pergerakan sampai akhir tahun ini kemungkinan akan sedikit ada technical rebound ya. Seperti itu Mas Pras. Triggernya apa kalau kita lihat dengan kondisi yang terjadi saat ini untuk industri batubara kita begitu, Mas Angga? Ya pertama memang kalau kita lihat kan negara-negara yang secara tradisional mengimpor batu bara dari Indonesia seperti China, India ya, kelihatannya memang terutama China memang pertumbuhan ekonominya kan cenderung melambat ya Mas Pras ya. Jadi Oke. menurut saya itu salah satu faktor utama ya. Mungkin ya di sisi lain memang beberapa negara ya memang sudah melakukan perubahan ya dalam konteks konsumsi energi fosil ya, itu juga harus menjadi perhatian kita juga ya. Jadi menurut saya juga di samping kita juga tadi memperluas ekspor ya ke negara-negara lain, tapi yang terpenting memang juga di domestik ya, bagaimana kita juga bisa mengontrol ya, pertama produksi juga Mas Pras, yang lain Oke. juga memang harus ada hilirisasi juga ya di batu bara ya. Ini saya rasa sangat penting ya, jadi sehingga memang kita nggak tergantung oleh market ekspor kita yang memang selama ini konsumsi ekspor kita itu kan kurang lebih sekitar 60-70% ya daripada Baik. produksi kita per tahunnya Mas Pras. Baik, oke. Nah, dari kacamata Pak Yayan sendiri bagaimana kalau kita review dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan begitu dari pelaku industri batubara nasional, mengingat tadi dari sisi kinerja ada penurunan tapi triggernya memang ternyata di China begitu ada pelemahan ekonomi di sana, demikian India juga ada juga kita tahu konversi lah dari energi fosil mungkin masuk ke energi hijau dan lain-lain begitu Pak Yayan. Oke, kalau misalkan kita lihat ya di beberapa academic report ya atau misalkan beberapa organisasi ada 4 hal mungkin Ya, yang menyebabkan adanya penurunan harga batu bara ya. Nah, kalau yang pertama itu dilihat dari sisi adanya persistent oversupply ya. oke. Nah, persistent oversupply ini disebabkan adanya peningkatan khususnya global coal production ini pada tahun 2024 kemarin itu sekitar 9,15 miliar ton, dan kemudian juga bahwa adanya ketika India dan China itu melakukan substantial increase ya, terutama untuk yang di stockpile ini dari sisi rantai pasok. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bahwa memang menghadapi inventory yang uncertainty ini, Tiongkok itu kalau misalkan kita melihat angka bahwa peak khususnya untuk coal itu terjadi tahun lalu ya. Jadi sekarang itu sudah mulai turun, dan kemudian ini disebabkan juga adanya high inventories khususnya karena ada kalau kita menyebutnya itu involution ya. Jadi involution itu adanya harga yang terus turun diakibatkan kebijakan dari pemerintah Cina untuk meningkatkan khususnya kebijakan pasar domestik untuk memboosting economic growth. Dan kemudian yang kedua itu adanya global energy transition tadi seperti disebutkan,
bahwa adanya mulai penurunan permintaan khususnya batu bara ya, dan ini disebabkan karena adanya transisi dari yaitu pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kalau misalkan kita pakai di sini angkanya itu tahun 2024 kemarin, itu ada penambahan sekitar 90% bahwa pembangkit itu dari renewable tadi ya. Nah, sehingga di sini itu menyebabkan share dari batu bara itu turun. Jadi kalau misalkan kita lihat bahkan ini di Tiongkok ini sudah mulai peaknya terjadi pada tahun kemarin dan sekarang itu sudah mulai turun secara perlahan. Kemudian yang ketiga ini adanya perubahan dari pola ekonomi global, pertumbuhan ekonomi global. Nah, kalau misalkan kita lihat terjadi penurunan konsumsi energi ini pada tahun 2024 itu kurang lebih sekitar ya 50 sampai dengan 70% ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pertumbuhan ekonomi tadi dan juga masalah global market ya, apalagi dengan adanya kondisi Trump deal dan lain-lain menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Cina itu ada halt sehingga konsumsi energinya itu menjadi menurun secara drastis. Kemudian di sini yang terakhir adanya interfuel competition, terutama dengan natural gas ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara maju justru natural gas ini itu dibutuhkan apalagi pada saat musim dingin ini, tetapi karena harganya mahal karena ada perang Rusia Ukraina, maka coal itu justru jadi naik permintaannya. Baik, itu dia beberapa trigger ya dari kacamata Pak Yayan Satyakti. Nah, lantas bagaimana Mas Angga, Anda melihat begitu oversupply, apakah memang benar terjadi saat ini di pasar global? Kemudian bagaimana tadi ada pergantian energi begitu di negara-negara tujuan ekspor ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri yang harus segera kita carikan solusinya bersama begitu Mas Angga? Iya, pertama menurut saya faktor utama yang harus kita lakukan itu adalah mengukur ya seberapa besar volume Iya. Ya, halo. Baik, Mas Angga. Sepertinya ada gangguan dari saluran komunikasi. yang kita bisa produksi, Mas Pras ya. Artinya kan Ya, Halo Mas Pras. yes. Mas Angga tadi sempat terpotong begitu karena ada gangguan sinyal. Mungkin kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih nilai ekspor dari komoditas batu bara andalan Indonesia. Ini dia, kita akan cermati rentang dari Januari sampai dengan September 2025, kita sandingkan dengan tahun sebelumnya. 22,67 US dollar atau kita lihat 22,67 miliar dolar Amerika Serikat nilai ekspor batubara Indonesia di tahun 2024. Tapi kalau kita lihat di tahun 2025 ini data dari BPS menyebutkan 17,94 miliar dolar Amerika Serikat. Berarti memang ada penurunan yang cukup dalam, minus 20,85% untuk nilai eksportasi batubara kita begitu di Januari sampai dengan September. Itu dia untuk dari sisi nilai. Bagaimana dengan volume ekspornya? Apakah juga mengalami hal yang sama? Kita lihat untuk volume ekspor batubara Januari-September 2024 ada 299,41 juta ton. Kemudian kita sandingkan dengan Januari-September 2025 285,23 juta ton. Jadi memang mengalami tekanan juga 4,74% untuk volume eksportasi batubara Indonesia. Dan berikutnya nilai ekspor non migas Indonesia. Ini di tengah kenaikan dari ekspor non migas kita, bagaimana Anda melihatnya? Kita lihat nilai ekspornya adalah Januari-September 2024 182,33 miliar dolar, sementara kita sandingkan dengan tahun ini 199,77 miliar dolar Amerika. Hampir 10% kenaikan dari nilai eksportasi komoditas non migas kita. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, kemudian juga Pak Yayan Satyakti. Ya,
Mas Angga, bagaimana Anda melihat dengan kondisi tadi yang sempat tertunda adalah kita berbincang terkait dengan kondisi oversupply yang terjadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yayan. Sebenarnya kondisi ini apakah nantinya akan menjadi tantangan tersendiri juga bagi industri batubara kita, sementara apakah juga program-program hilirisasi meningkatkan lagi kebutuhan di dalam negeri ini juga ya tidak semudah kita membalikan telapak tangan begitu, Mas Angga? Iya, menurut pandangan saya pertama memang dalam konteks RKAB harus kita kontrol juga ya Mas Pras ya. Ya. Karena kan kita sudah mengetahui bahwa demand di luar juga kan tidak seagresif beberapa tahun kemarin ya. Dan memang kalau bicara kita ketahanan energi, memang seharusnya memang cadangan batubara yang kita miliki ini bisa kita optimalkan untuk di dalam negeri. Tapi tentunya harus ada nilai tambah ya, dan mungkin pemerintah yang beberapa tahun menggencarkan atau berinisiatif untuk melakukan hilirisasi produk batubara ya memang harus lebih serius. Artinya batubara yang selama ini sudah memberikan ya kontribusi penerimaan ya PNBP yang begitu besarnya, saatnya memang ada reinvestasi lagi Mas Pras gitu ya. Oke. Agar industri batubara ini tetap bisa growth dan berkembang gitu. Nah ini juga penting ya, jangan sampai kita lupa melakukan investasi, ditarik terus gitu ya, tapi tidak melakukan reinvestasi dalam RI ya, untuk bagaimana tadi kita nggak bisa mengontrol faktor yang di luar kan. Faktor di luar itu kan tidak, yang bisa kita kontrol itu kan faktor dalam negeri. Jadi memang kebijakannya harus progresif dan agresif juga gitu ya. Mungkin banyak tantangan ya dari sisi keekonomian, tapi saya melihat sebenarnya kalau teknologi sekarang itu pasti akan bisa lebih efisien ya. Jadi menurut saya program pemerintah untuk mengganti atau mensubstitusi misalnya LPG dengan produk turunan dari batubara, saya rasa itu harus benar-benar dilakukan keseriusan ya, bukan hanya dalam konteks wacana, tapi harus bekerja sama juga dengan secara B2B gitu, Mas Pras. Baik. Dengan beberapa informasi tadi yang sudah Anda sampaikan, lantas bagaimana Anda melihat substitusi? Oke lah, kalau memang nanti ada pergantian dari sisi penggunaan energi di Indonesia. Nah, untuk bagaimana mencari pangsa pasar baru dari produk batubara Indonesia sendiri, menurut Anda, Mas Angga, yang paling pas kemana begitu? Daerah-daerah ASEAN kah masih cukup oke, regional begitu, atau harus kita lebih jauh lagi? Ya, yang paling masuk akal memang ke regional ya, di ASEAN, terus juga mungkin seperti Bangladesh gitu ya. Saya rasa juga konsumsi batubara juga trennya cukup naik. Cuman memang tidak terlampau signifikan juga sih Mas Pras ya, faktanya ya. Karena memang secara B2B ya kita juga perusahaan-perusahaan yang memang orientasinya ekspor ya, tanpa disuruh juga oleh pemerintah kita sudah melakukan juga ya, mencoba menjajaki market-market baru gitu loh. Jadi menurut saya kalau ditanya secara real apakah ASEAN itu bisa menjadi substitusi antara China dan India, saya rasa size-nya masih jauh ya Mas ya. Jadi menurut saya kita harus benar-benar mengoptimalkan projection ke depan juga ya. Target pasar lain di luar ASEAN seperti misalnya Bangladesh dan Pakistan gitu ya, ya memang ada ya, cuman memang size-nya nggak bisa kita harapkan sebesar market daripada India dan China, karena dari sisi industri juga jauh ya Mas Pras ya. Jadi menurut saya itu yang harus diperhatikan. Tapi mungkin untuk market-market yang sudah tradisional juga kan sebenarnya seperti Korea, Jepang, Taiwan, sebenarnya kan memang mereka menjadi market kita selama ini, tapi memang kan kebutuhan atau kriterianya itu kan batu bara dengan high kalori ya. Jadi ini memang menjadi PR juga, karena memang kalau kita lihat batu bara yang tersedia sekarang kan memang banyaknya ngeloreng ya,
Mas Pras ya. Oke, itu dia jadi tantangan tersendiri ya terkait dengan kualitas batu bara begitu ya yang ada di Indonesia. Nah, Pak Yayan, lantas bagaimana Anda melihat potensi-potensi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga begitu? Apakah masih bisa kita garap lebih jauh? Kemudian dukungan seperti apa juga yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun berkolaborasi dengan pelaku usaha di industri pertambangan batu bara tersendiri? Ya, kalau misalkan kita lihat di sini berdasarkan beberapa kebijakan ya, di antaranya pemerintah juga sedang mengembangkan meningkatkan coal upgrading facility misalkan. Oke. Ini kemudian ada coke making facility ya. Jadi kemudian ada pembuatan briquette plant ini sekitar 20.000 per tahun serta adanya new coal power plant ya, ini kurang lebih sekitar 16,6 gigawatt. Ini berdasarkan pada RUPTL 2025. Nah, tapi kalau misalkan 2025 sampai 2034. Nah, kalau misalkan kita melihat dari sisi angka dan kemudian stockpile yang kita miliki, memang itu agak kita bagi itu ada dua kebijakan yang harus dilihat ya. Yang pertama ada kebijakan jangka pendek, yang kedua ada kebijakan jangka panjang. Nah, mungkin kebijakan-kebijakan yang tadi sifatnya long term, ini mungkin akan membantu tetapi tidak immediate action. Jadi immediate action itu artinya pemerintah harus mendatangkan investor, kemudian harus mengembangkan downstreamingnya dulu. Jadi market creation ini, khusus yang di industri downstreaming ini harus dibuat dulu. Nah, sementara kalau kita lihat investor khususnya yang downstreaming ini memang masih menghadapi tantangan ya. Nah, kemudian yang dalam jangka pendek ini, nah ini yang kalau misalkan saya lihat di media, kemudian kita lihat di beberapa report, yaitu masalah harga batubara acuan. Nah, harga batubara acuan ini, kalau tidak salah kemarin pada bulan Maret, itu pemerintah Tiongkok itu sampai komplain, karena harga batubara acuan di Indonesia itu dalam tanda kutip ya, membuat pengusaha ataupun komoditas batubara kita itu tidak kompetitif. Memang maksudnya untuk meningkatkan dari sisi revenue, kemudian juga meningkatkan kualitas. Tetapi kalau misalkan kita lihat dengan kondisi misalkan seperti Rusia yang bisa mendiskon harga batubara dengan India maupun Tiongkok karena adanya tekanan dari Amerika Serikat, sementara Rusia membutuhkan pembiayaan dan juga untuk perang dan juga untuk pertumbuhan ekonomi, nah Indonesia itu agak berat ya untuk berkompetisi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga di sini para pengusaha batubara Indonesia itu seolah-olah menjadi agak sedikit termarginalkan karena harga yang tidak kompetitif tadi, dan sifatnya sekarang itu menjadi swing supplier. Jadi swing supplier itu mereka mencari berdasarkan pada kebutuhan pada masing-masing negara dan kemudian menetapkan harga yang memang kita sudah bukan zamannya lagi menjadi seorang ataupun sebuah negara yang memang mendominasi terhadap pasar ekspor batu bara. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan harga ini mungkin yang sekarang harus dipertimbangkan dan melakukan reformulasi terhadap harga batu bara acuan sehingga menjadi lebih kompetitif. Kemudian juga karena ini kan sudah di-challenge juga misalkan seperti Rusia, kemudian juga di-challenge juga oleh Afrika Selatan yang memiliki high calorific value. Nah, setelah ini mungkin dibereskan, nanti mudah-mudahan ada sedikit perbaikan dan dalam jangka menengah dan jangka panjang kebijakan-kebijakan tadi yang sebelumnya saya sebutkan itu bisa mampu untuk menahan dan menggunakan atau mengutilisasi terhadap cadangan batubara dan produksi batubara kita saat ini. Baik, Pak Yan, itu dia beberapa solusi yang ataupun rekomendasi yang diberikan. Nah, terakhir Mas Angga, proyeksi Anda dan target sampai dengan akhir tahun, apakah ada potensi ekspor kita akan semakin membaik begitu? Ya, pertama kalau kita lihat dari tren ya, pertama ada perbaikan harga dan memang karena memasuki musim dingin juga ya, jadi automatically pasti ada peningkatan pemakaian ya. Tapi mungkin tadi menyambung yang ke Pak Yayan ya, mungkin kita juga berharap juga pemerintah dapat menaikkan harga untuk DMO dalam negeri ya, Mas Pras ya. Salah satu juga itu salah satu kunci insentif juga untuk industri batubara ya, karena udah hampir 7 tahun ya, mungkin 8 tahun ya, itu harganya masih di $70 aja Mas Pras gitu ya, untuk yang DMO untuk kelistrikan dan 90 untuk non kelistrikan. Jadi menurut saya kita udah cukup suffer ya, karena memang pastinya biaya produksi juga makin tinggi juga ya Mas Pras ya. Dan tapi di sisi lain juga untuk batu bara dalam negeri ini kita tidak
pernah mendapatkan kenaikan harga. Jadi mungkin ini perlu difikirkan. Kita harap mungkin bisa naik lah around 10 sampai 15 USD gitu ya. Itu akan menjadi insentif juga untuk menggairahkan lagi industri batubara ya. Karena memang kalau kita lihat juga sekarang kan dari sisi regulasi industri pertambangan itu udah makin ketat Mas ya. Jadi untuk kita bisa comply juga kan, itu pasti kan membutuhkan dukungan juga gitu ya, terutama bagaimana dari sisi margin ya. Nah kalau marginnya tipis ya kita agak sulit kalau untuk bisa comply misalnya seperti itu contohnya. Di hal-hal ini harus dipikirkan secara komprehensif. Kalau enggak ya nanti industri ini makin sunset ya. Kalau difikirkannya hanya dari satu sisi ya, mikirnya kita pengen harga listrik murah gitu ya. Oke, tapi di sisi lain juga harus difikirkan juga di supply-nya seperti apa gitu. Harus ada keseimbangan lah menurut saya gitu. Karena menurut saya selama ini kita harganya belum memberikan insentif yang menarik untuk bisa expand lagi Mas Pras. Oke, itu dia ya beberapa yang diharapkan juga terkait dengan harga batubara acuan begitu, dan juga bagaimana harga DMO yang kalau bisa dinaikkan lagi harganya, permintaan dari pelaku industri batubara di Indonesia. Baik, Mas Angga kemudian Pak Ian, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Ian dan Mas Angga. Terima kasih Pak Ian. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.